Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 5680 Menara Gravitasi Bintang 7. Jiao Feng, menara gravitasi spiritual manakah yang kamu bicarakan? Ling Xinian bertanya. Yang mana? Tentu saja menara gravitasi bintang 7, kata Jiao Feng. Namun Ling Xinian dan yang lainnya tidak terkejut dengan jawaban ini, karena mereka sudah menduga bahwa yang dibicarakan Jiao Feng adalah menara gravitasi bintang 7. Jadi pada saat ini, transmisi rahasia Ling Xinian, Ling Yunhao dan lainnya masuk ke telinga Chu Feng pada saat yang sama. Chu Feng, jangan pergi. Apakah mereka diam-diam mencoba membujukmu untuk tidak pergi bersamaku? Jiao Feng sedikit menyipitkan matanya dan menatap Chu Feng. Setelah mendengar ini, Ling Xinian baik-baik saja, tetapi wajah Ling Yunhao dan yang lainnya membeku, dan mereka bahkan tidak berani mengirim pesan secara diam-diam. Menara gravitasi spiritual yang Anda sebutkan sangat umum. Apakah itu untuk menempa kekuatan spiritual? Tanya Chu Feng. Iya, Jiao Feng mengangguk. Bagaimanapun, saya orang luar dan saya tidak akrab dengan tempat ini. Jika seseorang memimpin, saya ingin mencobanya, bersedia untuk memimpin. Chu Feng bertanya pada Jiao Feng. Mendengar ini, Jiao Feng tersenyum. Tentu saja, aku akan ikut denganmu, ikuti aku. Setelah Jiao Feng mengatakan ini, dia naik ke udara. Melihat ini, Chu Feng pun melompat dan mengikutinya. Ling Yunhao dan yang lainnya semua memandang Ling Xinian. Ling Xinian ragu-ragu sejenak, lalu melompat dan memimpin Ling Yunhao dan yang lainnya mengejar Chu Feng. Chu Feng, kenapa kamu setuju? Di Istana Suci 7 alam saya, ada banyak menara gravitasi spiritual yang digunakan untuk melatih kekuatan spiritual, tetapi menara gravitasi bintang 7 adalah satu-satunya yang tidak bisa dilewati. Ling Xinian membujuk secara diam-diam. Kenapa? Chu Feng bertanya. Karena itulah menara gravitasi yang dibangun 10 tahun lalu. Sebenarnya ada total 7 menara gravitasi bintang 7, tetapi kekuatan spiritual masing-masing menara sangat kuat sehingga tidak masuk akal. Faktanya, itu belum didebuk, saat ini tidak cocok bagi junior untuk ikut campur. Banyak junior yang langsung pingsan setelah masuk ke dalamnya, dan bahkan yang paling serius pun belum bangun hingga hari ini, kata Ling Xinian. Jadi, bukankah itu cocok untuk dikembangkan oleh junior? Tanya Chu Feng. Ya, sangat tidak pantas, bahkan Ling Xixiao baru naik ke peringkat 5 teratas, tapi waktu itu sudah menjadi batasnya. Saat saya keluar dari menara kelima, saya langsung pingsan. Butuh 10 hari untuk bangun. Setelah itu, saya perlu dirawat lama sebelum pulih sepenuhnya, sedangkan untuk junior lainnya, sejauh ini hanya adikku Sheng Er yang naik ke 4 besar, meskipun dia tidak pingsan seperti Ling Xiao, wajahnya pucat, jadi dia tidak menantang yang kelima, kata Ling Xinian. Sister Sheng Er? Apakah Anda berbicara tentang Ling Sheng Er? Tanya Chu Feng. Setelah mendengar ini, Ling Xinian terkejut dan kemudian bertanya, apakah kamu kenal Ling Sheng Er? Aku mendengarnya, apakah kamu mengenalnya? Tanya Chu Feng. Akrab, tentu saja. Saya telah melihatnya tumbuh dewasa, tapi dia tidak berada di Istana Suci 7 alam. Dia pergi berlatih dan sudah lama tidak kembali. Ngomong-ngomong, dia seharusnya sudah kembali sejak lama. Aku tidak tahu kenapa dia tidak kembali kali ini, kalau tidak, aku bisa memperkenalkanmu padanya, kata Ling Xinian. Lalu kemana dia pergi berlatih? Tanya Chu Feng. Ini aku tidak tahu, kata Ling Xinian. Tapi ketika dia menjawab, dia berhenti sejenak, berpikir. Meski sangat tersembunyi, Chu Feng merasa Ling Xi tahu di mana Ling Sheng Er pergi berlatih, tapi dia tidak mau memberitahunya.
Tentu saja Ling Xinian hanya ingin berteman dengan Chu Feng. Bagaimanapun, mereka baru saja bertemu dan belum ada persahabatan, jadi wajar jika tidak memberitahu Chu Feng beberapa hal. Saudara Chu Feng, mengapa kamu begitu berhati besar? Sudah kubilang betapa berbahayanya menara gravitasi bintang 7. Kenapa kamu begitu penasaran dengan adikku Sheng Er? Kenapa kamu begitu bernafsu? Ling Xinian tiba-tiba berkata. Aku tidak bernafsu kan? Chu Feng merasa sedikit tidak adil. Faktanya, dia mengenal Ling Sheng Er, dan dia hanya ingin tahu tentang situasi Ling Sheng Er saat ini. Aku sudah memberitahumu tentang situasi di menara gravitasi bintang 7. Kenapa kamu tidak terlihat takut sama sekali? Ling Xinian bertanya lagi. Apa yang perlu ditakutkan? Ling Xiao dan Ling Sheng Er, keduanya junior, bukankah mereka berdua sudah naik ke puncak? Lagi pula, bukankah aku membiarkan penjaga perbatasan memimpin? Dia bisa masuk, aku juga bisa, kata Chu Feng sambil tersenyum. Saudara Chu Feng, jangan meremehkan pemimpin dunia ini. Dia telah mengenakan jubah Dewa Naga Abadi 10 tahun yang lalu, dan sejak Ling Xiao mencapai puncak, Jia Feng ini juga telah melangkah ke menara gravitasi spiritual berkali-kali, meskipun sejauh ini belum ada yang berhasil mencapai puncak. Yang lain enggan mencobanya untuk kedua kalinya. Setelah mencobanya sekali, dia sudah berkali-kali masuk, dia pasti punya pengalaman. Aku tahu kamu memintanya untuk memimpin karena kamu pikir kamu tidak perlu takut dengan dia di sisimu, tapi nyatanya kamu telah jatuh ke dalam perangkapnya. Dia hanya sengaja memilih tempat yang dia kuasai untuk dibandingkan denganmu. Biarkan dia yang memimpin untukmu, itulah yang dia inginkan, kata Ling Xinian. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Setelah perjalanan panjang, Chu Feng akhirnya melihat apa yang disebut menara gravitasi bintang 7. Itulah 7 menara tinggi, totalnya ada 7 menara, dan tingginya hanya 30 meter. Kecuali 7 menara yang masing-masing memiliki patung berbentuk bintang di puncaknya, tidak ada yang istimewa darinya. Bahkan dari segi penampakannya, tidak sekuat batu tempat spiritual di hutan batu tadi. Ini dia? Tanya Chu Feng. Ada di sini? Nadanya tidak kecil. Tidakkah ada yang memberitahumu kekuatan menara gravitasi spiritual ini secara detail dalam perjalanan ke sini? Pada titik ini, Jia Feng memandang Ling Xinian dan yang lainnya dengan ironis. Kalian tidak cukup menarik untuk membujuk teman barumu? Apa kalian tidak ingin melihat leluconnya juga? Jia Feng, kaulah yang ingin melihat lelucon Chu Feng. Saya tahu Anda telah melangkah ke menara gravitasi bintang 7 ini berkali-kali. Meski gagal mencapai puncak, Anda sudah beradaptasi dan memperoleh pengalaman. Kamu meminta Chu Feng datang ke sini, bukankah kamu hanya ingin memamerkan kemampuanmu? Tetapi apakah ini adil? Ling Xinian bertanya. Ling Xinian, kamu sebenarnya tidak besar atau muda. Kamu hanyalah wakil kapten dari klan Ling. Bagaimana kamu bisa berbicara denganku, kapten dari klan Jie? Juga, apa yang kamu katakan semuanya omong kosong. Kamu benar-benar menilai seorang pria yang berhati jahat. Aku tidak seburuk yang kamu kira. Saya hanya melihat Chu Feng ini. Dia memang memiliki beberapa kemampuan, dan saya juga ingin melihat di mana batas tempat pertama dalam uji coba memasuki istana, dan menara gravitasi spiritual ini tepat untuk pengujian. Saya membawanya ke sini demi kebaikannya sendiri. Setelah mengatakan ini, Jia Feng memandang Chu Feng. Chu Feng, jika kamu tidak berani masuk, kamu tidak harus pergi. Aku tidak akan memaksamu. Jika kamu ingin pergi, aku bisa menemanimu. Jika kamu benar-benar tidak bisa bertahan, aku bisa membantumu dan tidak akan membiarkanmu mati di sana. Jia Feng memandang Chu Feng dengan provokatif. Saya yakin saya bisa memasuki tempat ini. Itu tidak melanggar aturan, kan? Tanya Chu Feng. Tentu saja, kata Jia Feng. Pimpin jalan,
kata Chu Feng. Keberanian, melihat janji Chu Feng, senyum muncul di wajah Jie Feng seolah-olah dia telah berhasil merencanakan. Setelah itu, Jie Feng masuk ke menara gravitasi spiritual pertama. Karena tidak ada pintu di menara ini, dan tidak ada pembatas di pintu masuknya, sehingga Chu Feng bisa langsung masuk. Begitu dia melangkah ke menara gravitasi spiritual, Chu Feng merasakan tekanan. Tekanan ini tidak lemah, tetapi tidak cukup untuk membuat Chu Feng bingung. Faktanya, Chu Feng telah berkali-kali masuk ke tempat serupa, tetapi tempat ini berbeda. Jadi Chu Feng berdiri tak bergerak di depan pintu, tapi menutup matanya. Cara yang dia pilih adalah beradaptasi, bukan beradaptasi dengan tekanan di lantai pertama, tetapi beradaptasi dengan tekanan seluruh menara. Melihat Chu Feng berdiri diam di pintu masuk, Jie Feng yang sudah menaiki tangga tidak bisa menahan senyum penuh kemenangan. Chu Feng, aku naik duluan. Jika kamu tidak tahan lagi, ingatlah untuk berteriak minta tolong. Aku bisa mendengarmu dan akan turun untuk menyelamatkanmu. Setelah mengatakan itu, Jie Feng memanjat, tapi juga bergumam di mulutnya. Pertama dalam uji coba memasuki istana? Itu saja. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.